ada akuannya Pak ya. Ayo puasa ya. Sering rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan kajian hadis saya. Hitung-hitung alam berkah barokahnya Ramadan. Duduk saja di tempat. Jadi kata guru saya gitu. Yang penting kamu ngaji, yang penting kamu ngaji. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya dua ilmu. Yang pertama ilmu zahir, yang kedua ilmu batin. Artinya ilmu batin di sini adalah ilmu yang tersimpan. Jadi siapa yang mau ngaji, menuntut ilmu syariat, pengen tahu apa itu dawuhnya Rasulullah, itu semua yang hadir di majelis itu diberi ilmu oleh Allah semua. Tapi ada yang ditampakkan sehingga seseorang tersebut menjadi bisa menceritakan ilmu yang diperoleh. Tapi ada kalanya yang hadir di situ ditakok ya mbah. Ditakok ya mbah. Tidak tahu tadi ngomong apa, tidak tahu. Tidak paham. Ya nggak ngantuk, tapi nggak paham. Tapi orang seperti ini bukan kok terus dianggap nggak dapat ilmu, enggak. Tapi orang ini mendapatkan ilmu, tapi ilmunya disimpan oleh Allah. Orang seperti ini munculnya ilmu itu ketika kepepet. Ya bener, ini bener. Jadi nanti judulnya jadi judul ilmu kepepet. Jadi ilmu hufal, ilmu yang direksodi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya berarti kalau dilihat dari situ, ya sih penting ngaji. Tapi gini Pak, orang yang diberi ilmu oleh Allah tapi ilmunya ini disimpan dulu, ini ada kalanya diperuntukkan bagi orang itu sendiri, ada kalanya diberikan anak cucunya. Ini pasti. Ketika kita semua hadir di majelis ilmu, datang ngaji pada kiai, itu dianggap orang ini senang sama ulama, senang kalau dawuhe Kanjeng Nabi. Seorang rugi, nggak akan rugi, pasti untung. Makanya rodok-rodok ngantuk dikit, pokoknya dipaksa ya, Allahumma paksa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemarin malam Senin Pak ya, Senin kemarin membahas masalah seputar cinta. Sekarang bahas apa ya? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akhadha al-mu'adzinu fi adanihi wada'a ar-rabbu yadahu fawqa ra'sihi. Jadi yang senang adzan, berbahagialah yang senang adzan. Tapi niatnya harus lurus, niatnya lillahi ta'ala. Ya bener, harus bener, tepat waktu. Artinya gak boleh sebelum waktunya kok ada. Mending setelah waktunya. Lewat 10 menit, 5 menit ya apa. Jangan kok jam 10 terus adzan zuhur itu kan terlalu khusyuk. Malah cepat jadi wali. Idza akhadha ay syar'a. Idza akhadha itu makna aslinya ngalap. Ngalap itu adalah ngambil. Di sini tafsirannya syar'a, tumandang. Wa idza akhadha indal malaikati tumandang sapa al-mu'adzinu, wong kang adzan. Ketika seseorang itu adzan, fi adzanihi ing dalam adzane muadzin, ketika di saat dia adzan, itu saat itu pula wadu'a nyelehno sapa ar-rabbu pangeran, ya dawu ing kawelasane Gusti Allah faqara si ing dalem dhuwure sirahe muadzin. Jadi ketika Bapak mau adzan, habis ini mudah-mudahan adzan semua nanti. Jadi ngalap ditanya, kenapa mau adzan semua ngalap berkah? Pengen mendapatkan rahmatnya Allah. Jadi ketika orang itu adzan, maka di saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan rahmatnya di atas kepala muadzin. Apa sih rahmat itu? Kok dari dulu kita dengerin rahmat.
rahmat itu menurut Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dalam Tafsir Jalalain. Soalnya Tafsir Jalalain itu ada dua ulama yang ngarang, yang menafsiri. Yang pertama Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahali, yang kedua Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti. Ini meneruskan. Jadi Imam Mahali ini dari surat Fatihah sampai surat Al-Isra terakhir. Kemudian Imam Suyuti juga pengarang kitab Jami' Shaghir ini meneruskan perjuangan Imam Mahali, yaitu setelah surat Al-Isra itu apa sampai An-Nas. Jadi ketika ada orang azan di situ, dia mendapatkan rahmat. Rahmat menurut beliau pemaknaan Imam Al-Mahali yaitu iradatul khair. Iradatul khair. Iradah itu kekarepan, al-khair kebaikan. Jadi orang yang diberi rahmat oleh Allah berarti orang tersebut dikehendaki baik dening Gusti Allah. Itu makna dari rahmat. Jadi ketika orang itu mau ngaji itu juga dapat rahmat. Berarti Bapak sekalian semua ini ditakdir diperjalankan dari rumah menuju sini, itu berarti Allah menghendaki senang kepada kita semua. Terus dikehendaki itu tadi rahmatnya Allah diberikan kepada kita. Memang orang itu kalau menjadi baik, orang itu menjadi baik itu ditakdirkan dari awal-awal itu sudah bergerak mengangkat tangan, ya Allah, minimal dalam hati. Ketika melihat orang lain berbuat baik itu dalam hatinya digerakkan oleh Allah. Janjane aku ya pengen kaya ngono, bilang gitu. Sebenarnya saya pengen menjadi seperti itu, tapi belum saatnya. Itu awal mula orang itu digiring oleh Allah menjadi baik. Sama ketika orang itu diberi kesuksesan oleh Allah, itu akan digerakkan di awalnya berdoa. Karena orang-orang yang sukses dalam karyanya, dalam pekerjaannya, dalam apapun itu pasti nggak lepas daripada doa. Kemudian pula Allah menggiring orang ini kemudian mau bersungguh-sungguh, sehingga timbul manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti akan menemukan hasil jeripayahnya. Maka ketika orang itu azan, maka rahmatnya Allah diturunkan di atasnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menghendaki baik orang tersebut. Fala yazalu kadzalika hatta yafrughu min adzanihi. Maka terus-menerus, artinya terus ketika orang itu azan, tetap diberikan rahmat oleh Allah sampai azannya selesai. Wa innahu, dan sesungguhnya la yughfaru, diampuni lahu baginya. Jadi pengampunan Allah itu ada ukurannya, Pak. Kalau bagi orang azan, la yughfaru lahu sautahu madda sautahu, sejauh mana suara azan ini didengar oleh manusia, di situ dosanya diampuni. Berarti semakin kencang semakin dosanya gede, kira-kira gitu. Jadi semakin kecil dosanya semakin kecil. Dan enggak, ini cuma isyarat saja. Supaya apa? Supaya kaum muslimin dan muslimat itu mendengar kemudian ingat bahwasanya itu adalah waktunya sholat. Faidza faragha, ketika muadzin itu selesai, kemudian qala rabbi, qala ar-rabb. Kenapa kok Allah itu di satu sisi disebut Allah, di satu sisi yang lain disebut Rabb. Rabb makna aslinya itu kalau bahasa Jawa itu ngide-ngide. Ngide-ngide bukan kok terus ide-ide keren, enggak. Ngide-ngide itu mendidik. Semua itu sudah
diatur oleh Allah. Jadi Allah itu zat mengatur kayak kita menghormati anak kecil gitu. Jadi ini adalah Ar-Rabb. Makanya ada Quran wa khuliqal insanu dha'ifa, lemah. Orang itu lemah, diciptakan dalam keadaan lemah. Nah, makhluk ini atau manusia ini diciptakan lemah sehingga orang ini tidak punya kekuatan sama sekali, melainkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah memang tugas Allah seperti itu, menguatkan orang ini bisa bergerak dari rumah ke masjid, kemudian bergerak, pengen ada keinginan baca Quran, minimal ada keinginan digerakkan oleh Allah, kepengen ikut bisa baca Quran meskipun belum bisa, itu pahalanya udah luar biasa. Makanya kata guru saya, carilah kesenangan dalam kebaikan. Itu ada niatan nyari kesenangan dalam kebaikan saja udah luar biasa. Soalnya pencuri, kemudian begal itu bisa melakukan hal-hal yang tidak senonoh seperti itu karena mencari kesenangan. Makanya ayo kita cari kesenangan dalam kebaikan ini. Meskipun kita rada-rada ngantuk, mungkin kebanyakan wiridan semalam. Wiridan apa wedan? Kopi. Yang bapak-bapak ngaji kebanyakan ngaji. Yang penting ada keniatan nyari senang lah di dalam kebaikan. Itu luar biasa. Itu logika simpel untuk mensyukuri nikmatnya Allah. Soalnya ibadah syukur itu derajatnya tinggi, makanya tinggi sekali. Soalnya Rasulullah itu dilihat itu udah dijamin oleh Allah, udah dijamin. Pokoknya lebih surga. Berbuat salah nggak berbuat salah, Rasulullah dijamin oleh Allah. Tapi kenapa kok Rasulullah ini kemudian ibadahnya itu luar biasa? Ditanya, apakah aku nggak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur? Itu kata-kata yang luar biasa. Jadi tingkatan ibadah yang paling tinggi adalah mensyukuri nikmat Allah. Ketika kita ditakdirkan oleh Allah bisa duduk dalam lingkaran orang-orang soleh, syukuri. Alhamdulillah ya Allah, Kau takdirkan saya dalam kumpulan orang-orang baik. Saya lanjutkan. Fa'idza faragha, ketika muadzin itu sudah selesai, maka Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rabb di sini disebut Ar-Rabb, sidqa abdi, shadaqah, sidqa. Shadaqah benar. Shadaqah itu fi'il madhi, artinya sudah benar. Abdi hambaku, maknanya hamba yang mau adzan. Jadi orang yang adzan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syahidta, dan saksikanlah bi syahadatil haqqi, dengan kesaksian yang benar. Ai annahu la ilaha illallah. Jadi orang dengan azan itu hakikatnya dia menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di akhir hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahi fa'absyir, maka berbahagialah bagi orang yang azan. Tapi ya azan ya ada tata keramanya, ada adabnya. Bukan kalau terus yang suaranya agak-agak serak-serak, basah atau serak-serak, kegerimisan, kemudian memberanikan diri azan, ya enggak. Ya sunnahnya itu suaranya agak-agak enak lah gitu. Kemudian kalau azan itu minimal harus tahu lafadznya, artinya harus benar, jangan asal-asal. Ya apapun itu, bentuk zikiran atau bentuk apa,
yang zikiran setelah tarawih, zikiran setelah witir itu, kalau menurut saya itu, kalau kita ada keraguan itu pakai teks lah, pakai teks, biar ada sanadnya. Jadi pakai teks itu sandaran. Sanad itu adalah sandaran, biar tahu panjang pendeknya. Jadi belajar untuk memperbaiki. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hadis ini dhaif. Loh, kenapa kok hadis dhaif dimuat di dalam kitab Imam Suyuti? Karena ini fadhailul a'mal, untuk motivasi seseorang itu supaya giat, supaya semangat dalam beramal dan ibadah. Dhaif itu bukan kok terus nggak bisa diamalkan, enggak. Di satu sisi ada yang membenarkan hadis ini, di satu sisi yang lain ada ulama yang menemukan salah satu rawinya ini ada yang nggak beres, ya, ada yang bermasalah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza akhadta enggal nalikane ngalap." Artinya ngalap di sini mengambil. Artinya mengambil di sini artinya mapan, kalau bahasa Jawa mapan. Mujja'aka enggon turu sira ketika kita semua itu hendak tidur siang atau tidur malam. Maka kalau kata Rasul, faqra, bacalah ketika mau tidur, bacalah. Ini sunnah, nadban, sunnah. Sunnahnya baca apa? Macam-macam. Kalau di dalam kitab Azkar Nawawi karya Imam Nawawi Dimashqi, kalau mau tidur itu zikirannya seperti zikiran sholat. Subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, gitu. Kul falakun nas. Jadi mau tidur tahlilan dulu. Kalau di sini beda. Redaksi hadis ini beda. Maka kata Rasul, ketika kamu hendak mau tidur, terlebih dulu bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, surat Qul ya, atau surat Al-Kafirun. Semanam, kemudian sampai tidur. Ala khatimatiha, tapi harus khatam, bukan kok Qul ya ayyuhal kafirun kata Pak Syahid. Kalau mau tidur Qul ya ayyuhal kafirun, ya enggak Qul ya ayyuhal kafirun ketok, tapi sampai selesai. Terus apa manfaatnya? Fa'innahu, karena sesungguhnya Qul ya ayyuhal kafirun itu dibaca sebelum tidur, bara'atun minasyirki, itu menjadi tebusan perbuatan syirik kita selama sehari. Soalnya syirik itu menyekutukan Allah itu banyak sekali. Ada syirik khafi, ada syirik dalam hati kita, ada lisan kita, ada perbuatan yang banyak itu di dalam hati. Menganggap penting duit itu juga masuk. Makanya kalau bisa mau tidur baca Qul ya ayyuhal kafirun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya ini hadisun sahihun, hadisnya sahih. Kalau bagi penggemar hadis sahih silakan dia baca. Idza adkhala indal malikani manjino sapa Allah Gusti Allah al-muwahhidina ing wong kang bertauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu ingin memasukkan orang yang beriman, orang yang sudah Islam, kemudian dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Memang bisa orang yang beriman kemudian masuk neraka? Bisa juga, terserah Allah. Yaitu dengan bentuk bi'annallaha wahidun la syarikalah wa dza syamilul muwahhidi hadhil ummah wa ghairiha narul akhirah wal murad ba'dhum wa huwa man mata asyan, yaitu digerakkan oleh Allah bermaksiat kemudian dimatikan dalam waktu bermaksiat tersebut. Itu ketika Allah pengen memasukkan neraka seorang muslim, digerakkan untuk berbuat maksiat dulu.
Makanya perlu kita ya doa-doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah dari api neraka ini. Atau Allahumma ajirna minan nar, ya Allah jauhkanlah dari api neraka. Itu sunnahnya dibaca 7 kali habis maghrib, kemudian 7 kali habis subuh. Kalau mau kalau punya zikir yang lain kebanyakan, ya udah terserah. Yang penting ikutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul melenceng sama itu. Wa qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Allah Subhanahu Wa Taala itu pengen memasukkan seorang mukmin ke dalam api neraka, makanya tadi digerakkan untuk berbuat maksiat. Amatahu, kemudian Allah mematikan dalam keadaan berbuat maksiat. Amata mongko mateni sapa Allah fiha ing dalem nar. Imatan kelawan mateni temenan. Jadi di sini keterangannya gini, Pak. Ketika orang mukmin itu kok masuk neraka, itu rohnya itu dicabut oleh Allah. Jadi roh yang pernah berikrar la ilaha illallah itu ditahan oleh Allah sehingga enggak merasakan siksanya api neraka. Yang merasakan itu jasadnya. Gitu. Fa idza arada ayakhrujahu minha, ketika Allah menghendaki seorang mukmin ini dikeluarkan dari neraka, maka Allah mengembalikan roh itu sejenak atau sebentar, supaya roh ini kemudian merasakan sedikitnya siksaan. Amassahu ngicipno sapa Allahum ing al mukmin iman alamal azab, siksa yang pedih, tapi sebentar, tilka saat di saat itu. Kemudian setelah itu dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadisun hasan. Ini hadisnya hasan diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza dahana ahadukum falyabda bihajibaihi fa innahu yudhibu bisida. Idza dahana, ketika ahadukum salah satu dari kalian pakai minyak rambut, Pak. Dahana itu, dahanun itu lengo itu minyak rambut. Maka ketika pakai minyak rambut itu sunnahnya fal yabda bihajibaihi, jadi alisnya tuh. Jadi sunnahnya alisnya dulu dikasih minyak rambut. Karena wafa'inahu, karena hal demikian itu yudhibu, bisa menghilangkan usida, pusing, bisa menghilangkan pusing. Tapi hadisnya dhaif, boleh diamalkan, terserah. Idza ada, ketika al-abdu seorang hamba itu melaksanakan hak Allah, haknya Allah, ya mau sholat, waktunya puasa itu, wa haqqa mawalihi, dan haknya atasannya. Atau di sini ini digambarkan seorang budak kepada sayyidnya, seorang budak kepada majikannya. Ketika kita itu waktunya sholat, waktunya puasa, kemudian waktunya kerja. Orang seperti ini, kata Rasulullah, kana lahu ajroni, maka orang tersebut mendapatkan 2 pahala. 1 pahala melaksanakan haknya Allah, 2 melaksanakan hak terhadap atasannya, karena dia nurut mengikuti atasannya dalam rangka kerja menafkahi keluarga. Jadi ketika dilihat dari hadis ini, Bapak sekalian yang hadir ini, setiap hari itu pahalanya luar biasa. Syukur apa enggak syukur? Syukur. Alhamdulillah. Meskipun mau kerja rada-rada merengut dikit-dikit karena macet lah ya.
Tapi bisa jadi macet itu menjadikan tambah solehnya kita. Kenapa? Karena mengajarkan kesabaran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya sahih banget. Diceritakan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kita fix diriwayatkan juga sanadnya lewat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad. Kemudian dalam kitab Sahih Muslim. Kemudian di dalam kitabnya Sunan Al-Baihaqi. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza addaita, ketika kamu membayar zakat malika, zakat hartamu, ketika seseorang itu membayar zakat mal, faqad qadaita, moko teman-teman wis nekani sapa malik sapa sira ma ing perkara alaika kang wajib ing atas sira. Hadis hadisun sahih. Jadi gini Pak, Rasulullah bersabda, ketika seseorang itu mau membayar zakat hartanya, zakat mal, kata guru saya, zakat mal itu yang bagus itu dibayar di Sya'ban Pak. Jadi kenapa kok dibayar Sya'ban lebih utama? Karena untuk apa? Menyokong dana orang-orang miskin ini untuk bisa berpuasa seperti yang lain. Jadi kira-kira gitu. Ada kabar gembira, yaitu dengan ada dorongan zakat tadi supaya roda ayam, roda rada-rada bahagia sedikit ketika menjalankan ibadah puasa. Misalkan bayar puasanya sama deh, nggak apa-apa, cuma keutamaannya saja. Utamanya Sya'ban, ya pertengahan atau akhir Sya'ban. Ketika seseorang itu membayar zakat mal, maka dia sudah menjalankan kewajibannya. Ay minal haqqil wajib fihi tutalibu bi ikhraji syai'in akhar minhu. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Wa qala Nabi, idza addaita zakata malika, ketika kalian itu mengeluarkan zakat harta, zakat mal, faqad adhabta, maka sungguh kalian itu sudah menghilangkan angka dari kalian syarrahu, keburukan-keburukan harta. Oh, ternyata harta itu menyimpan keburukan-keburukan ketika tidak dikeluarkan zakat. Pak, harta saya itu belum mencapai nisab, apa saya wajib zakat? Tidak, tapi disunahkan untuk sedekah. Supaya dalam rangka ngikutin hadis ini Pak, membuang keburukan-keburukan yang tersimpan dalam harta. Soalnya harta kita itu ada tersimpan hak-hak orang-orang du'afa, orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, orang-orang fakir di situ. Dan ini, kebaikan ini akan kembali pada diri kita sendiri, bukan kok manfaat. Kelihatannya memang secara zahir orang lain yang kita kasih, tapi hakikatnya ini adalah membuang keburukan dalam harta kita. Apalagi kemudian diniati saya mengikuti Rasulullah juga bersedekah, saya ngikutin sedekah ini, langsung diampuni dosanya, langsung mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, ayyuhan nabi, ayyuhar rasul, kepada umatmu, jika umatmu itu pengen mendapatkan cintaku, maka suruh ngikuti dirimu. Maka ketika umatmu mengikuti dirimu, maka dia mendapatkan cintaku dan ampunanku. Begitu makanya ketika melakukan ibadah sekecil apapun, dalam konteks kita tidak berbuat keburukan atau mencelakai orang lain atau
membuat sakit hati orang lain, di situ ada potensi besar untuk memperoleh ampunan Allah. Di situ ada potensi besar untuk meraih cintanya Allah. Di situ ada potensi besar untuk meraih rahmatnya Allah, iradatul khair, supaya kita dikehendaki baik. Karena ada hadis ijtanibul ghadab. Nah, ini dipegang. Ijtanibu jauhilah al-ghadab. Apa? Muring-muring itu marah. Jadi ketika kita dalam posisi nggak marah, senyum-senyum itu, di situ kita sudah mengikuti Rasulullah. Tahu ya? Ketika kita niati ikut Rasulullah, kita mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan maghfirah. Maghfirah itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Enak enggak? Cuma ngopi di masjid diam gitu aja. Nungguin bapak-bapak ketawa-ketawa kalau Sabtu. Saya senang Pak ketika melihat bapak-bapak senang. Tapi kata guru saya, wali itu, kekasihnya Allah itu ketika melihat orang lain ketawa, ketika melihat orang lain itu berbahagia, entah itu kebahagiaannya dalam hal yang diridhoi Allah atau enggak diridhoi Gusti Allah, itu keluar dari lisan sang wali ini, ya Allah berikanlah kebahagiaan ini ke akhirat nanti juga. Jadi doanya para wali seperti itu. Allahumma farrihum kama farrahtahum fid dunya wal akhirah. Ya Allah berikanlah kebahagiaan ini kepada mereka di dunia dan di akhirat. Itu doanya para orang-orang soleh, para walinya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin membersihkan harta kita, maka ayo bayarkan zakat harta kita. Kalau sudah sampai 1 nisab ya wajib, kalau belum sampai ya sunnah. Tapi nggak ada salahnya kita banyak bersedekah, tapi ya harus punya kalkulasi atau matematika supaya nggak kehabisan harta. Soalnya ketika ada orang, kamu sedekah banyak amat, saya mengikuti sahabat-sahabat dulu. Jadi sahabat Ali radhiyallahu anhu atau karramallahu wajhah itu, sedekah itu enggak nanggung-nanggung, Pak. Katakan punya uang 10.000 cukup untuk makan waktu itu. Itu melihat pengemis enggak jadi dibuat untuk beli makanan, tapi dikasih pengemis tersebut. Anak istrinya di rumah kelaparan. Itu kelasnya Sayyidina Ali, ini jangan ditiru. Kelasnya para wali, jangan ditiru. Kita niru ya nangis, pulang-pulang dia mau istri kita mulai orang usah pulang, nggak usah pulang, balik sana nyari duit yang banyak. Jadi bisa diartikan nyari duit itu juga pahala besar. Dari dilihat dari sisi ini, logikanya ini, ketika bapak pulang dari kerja bawa duit, kira-kira seneng nggak hatinya istri kita? Seneng Pak, nyenengin orang itu pahala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza udzina fi qaryatin, ketika satu daerah di situ ada azannya, maka amanahullah, maka daerah tersebut diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala min azabihi, dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ay minal bala, dari bencana-bencana. Makanya barokahnya jamaah, barokahnya orang-orang soleh, itu daerah situ Allah